Lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau lu biasanya jumpa lagi kan? Jumpa lagi. Nah, ini lanjut lagi. Lanjut lagi. Karena ya di ASEAN kemarin itu masih bergulir bola panas. Bola panas. Gitu, bukan? Kan Itu bola mah panas. kalau lagi makan. Nggak bisa dipegang bola panas. Aduh, gitu. Tapi bisa kok ditendang. Oh, tendang. Apa namanya yang apa? Bola api. Bola api. Biasanya kan pakai sepak takraw gitu ya. Yang itu kan terbuat dari kelapa. Iya. Kelapa. Itu apa yang namanya? tua. Lupa gue. Sepak takraw. Sepak takraw. Itu mah rotan. Nah, guys, ini bola panas nih, Bang. Bola Dengan berita yang akhirnya diumumkan oleh Grace ini Iya. bahwa seorang adiknya Marc Marquez, yaitu Alex Marquez, Iya. ini pindah Bergabung dengan Gresini Racing MotoGP Team. untuk menemani Fabio Di Di Gianantonio. Antonio. Nah, Bang, Ya, ini akhirnya menepis apa ya anggapan orang betul. bahwa yang sebelumnya nih ya rame bahwa Miguel Oliveira bersama Paolo Ciabatti datang ke pedoknya Gresini gitu kan. Seolah-olah bahwa kursi Gresini yang akan ditinggalkan oleh Enea Bastian ini akan diisi oleh yaitu dia Miguel Oliveira. Jong semua. Ternyata zong. Betul. Dan akibatnya ya ini lebih seru lagi nih. Iya. Karena ya Paolo Ciabatti sendiri, Ducati sendiri belum mau mengumumkan siapa yang akan menemani ya Pecco Bagnaia di pabrikan. Tapi sementara kursi Gresini udah diisi sama orang nih. Iya. Berarti kan Enea Bastian ini yang mental kan. Betul. Sementara kandidatnya untuk ya rekannya itu kan masih ada Jorge Martin dan Enea Bastian ini. Iya. Jadi antara Enea Bastian ini yang naik ke Ducati pabrikan atau Jorge Martin. Oke, Jorge Martin. Nah, kalaupun Jorge Martin yang naik ke pabrikan, Iya. berarti Enea Bastian ini di Pramac. Betul. Gitu? Iya. Nah, sekarang gini, Bang. Kalau menurut lu nih, Bang, Betul. kita bicara tentang ya tadi nih, untuk kursi pabrikannya dulu deh. Menurut lu siapa kursi pabrikan di Ducati? Kalau saya dengan melihat rapor yang jelas dan logis, yaitu menuai kemenangan, saya akan memilih Enea Bastian ini. Enea Bastian ini, Iya. Walaupun ya di 2 seri terakhir ini bisa dibilang performanya zong nih. Zong, betul. Tapi kalau kita melihat, ya kemarin di saat Catalunya ke Sachsenring itu kan ada acara Ducati itu. Ya. Jorge Martin kan harus naik operasi. Itu Enea Bastian ini udah pakai baju Ducati Corse. Itu kayak semacam apa ya? Tanda-tanda. Tanda-tandanya gitu. Bunga asmara. Saya melihat dari situ. Dan fakta yang paling jelas adalah dia udah 3 kali menang. Dan memang di sisi lain adalah belum terbuktinya Enea Bastian ini menunggangi 2022. Ya. Kan dia masih pakai 2021 yang memang Hybrid. ya itu. Jadi boleh dikatakan memang tidak fair gitu kalau membandingkan secara apple to apple bahwa Jorge Martin yang menggunakan 2022 motornya memang agak sedikit berbeda dan butuh usaha lebih. Ya terbukti Pecco Bagnaia juga kan di awal musim ya paruh musim ya 1, 2, 3, 4 ronde itu kesulitan. Dengan Enea Bastian ini yang notabene motornya memang motor juara di tahun lalu. Ya. Tapi kalaupun asumsinya ternyata Jorge Martin yang naik, toh bukan satu kemunduran buat si Enea Bastian ini kalau bergabung ke Pramac Racing, karena ini menjadi kayak semacam istilahnya proses adaptasi. Oh, oke. Karena di Pramac nanti dia akan mendapatkan spek yang sama dengan pabrikan. Berarti GP23. Betul. Kalaupun 23 dia ya artinya nanti ini posisi yang di pabrikan ini juga tidak aman nih buat Jorge Martin, karena selain harus dia membuktikan diri tampil bagus, siapa tahu Enea Bastian ini yang menggunakan motor tanda petik yang terbaru juga lebih kompetitif. Tapi saya lebih cenderung kalau melihat raport hasil performa ya Enea Bastian ini yang sudah membukukan 3 kali kemenangan, dan berkat Enea Bastian ini juga akhirnya Ducati sekarang masih bertengger nih di klasemen konstruktor MotoGP 2022. Ya itu dia. Berarti lebih cenderung ke Enea Bastian ini. Bahkan kalau maunya nggak jatuh-jatuh, saya jagoin Enea Bastian ini juara dunia. Apa daya? Apa daya? Kalau bukan peribahasa ya bahasa
KBBI, iya. apa lacur? Apa lacur tuh? Nah, Bang. Ya. Oke, berarti ini kita balik lagi setelah ya kursi Ducati diisi oleh Enea Bastian ini. Berarti Jorge Martin akan tetap di Pramac Racing. Oke. N for Jorge Martin. Pembahasannya guys, betul. Bukannya N karir. Betul. Karena kalau ya bicara karir setelah 2023 enggak dong, setelah 2024 ya. Ada kemungkinan lah untuk Jorge Martin bisa ke pabrikan. Nah, Bang, ini back to Miguel Oliveira. Dengan terisinya kursi ya Ducati Gresini. Iya. Gresini Ducati. Betul. Kemana dia, Bang? Jadi santer bahwa Miguel Oliveira akan berlabuh ke tim Aprilia satelit, yaitu RNF Aprilia. Karena ini sebenarnya kan sempat heboh tuh yang Gresini bikin media sosial mau ngumumin apa di Sachsenring, ternyata malah ngumumin buku peluncuran Vaso Destiny mendiang. Padahal kemarin tuh yang dia adalah soal Miguel Oliveira. Tapi ternyata dari deal ataupun mungkin nanti kiprahnya ini, Miguel Oliveira jauh mendapatkan tanda petik benefit di Aprilia satelit. Karena Aprilia mendukung RNF nanti dengan spek yang sama dengan pabrikan. Berarti 2023 juga. Nah, sementara kan kalau di Gresini Racing berarti agak ditinggal pilih nih. Pembalap mana nih, nggak dua-duanya dapat spek yang terbaru. Ya, salah satu akan dikasih yang 2022 dan 2023. Nah, ini sepertinya opsi ini cukup masuk akal dan tanda petik. Ya, kalau kita melihat format ataupun strategi yang ditawarkan oleh RNF ini menjadikan tim pembinaan, pembibitan buat Aprilia pabrikan. Dan cuman memang ada sedikit perbedaan pendapat tuh antara Massimo Rivola dengan Razlan Razali. Razlan Razali pada saat dikonfirmasi itu dia tidak akan melirik pembalap Moto2 apapun yang tampil bagus. Sementara Rivola sempat kaget, lah masa iya, karena dia sempat melirik seorang Celestino Vietti. Italia ditawarin ya. Iya, jadi ya pabrikan Italia pasti seperti itu. Ada pembalap Italia di pabrikan Italia, itu udah berlaku kayaknya emang udah kitahnya kayak seperti itu. Nah, dia sempat kaget Massimo Rivola, serius? Razlan Razali bilang seperti itu, tidak melirik pembalap Moto2. Karena memang Razlan Razali melihat bahwa bursa dengan kemarin mundurnya Suzuki ini benar-benar banyak talenta-talenta yang istilahnya kenapa nggak dimanfaatkan. Mereka rookies yang istilah belajar dari tahun ini. Dari Moto2 dia naik, ternyata di MotoGP kelimpungan. Nah, kenapa nggak dimanfaatkan mereka aja? Talenta-talenta itu kan ada dari Binder, Raul Fernandez, Bezzecchi mungkin kayaknya agak sulit karena kan dia di bawah naungan Ducati. Nah, dari pembalap-pembalap ini dipikir kenapa nggak memanfaatkan yang ada Raul Fernandez dari Binder dan juga yang lainnya, plus dengan komposisi pembalap yang senior. Nah, seniornya ini adalah Miguel Oliveira. Miguel Oliveira ini ya istilahnya tidak terima karena dia harus diminta untuk turun ke tim satelit factory. Padahal secara ya santer tuh secara informasi, secara penawaran itu masih istilahnya ya nilai jualnya tinggi. Cuman ya itulah sempat dibilangin ya beginilah kalau seorang pembalap manajernya ya keluarga sendiri karena kan manajernya Miguel Oliveira bapaknya. Jadi ya ada istilahnya bau-bau kekeluargaan yang menyangkut hal-hal yang sebenarnya profesional tapi malah dimasukin ke pribadi. Akhirnya diputuskan sempat santer ke Gresini, namun tampaknya dengan opsi ataupun penawaran dari RNF atau Aprilia satelit ini, Miguel Oliveira mungkin akan beralih ke Aprilia musim depan. Nah, Miguel Oliveira ke RNF Racing. Berarti dia akan sendiri. Tetap dua ya. Akan ditemani oleh siapa, Bang? Nah, apakah Dovizioso atau ya siapa nih? Dovizioso fix akan pensiun karena dia udah bilang kalau performa dia seperti ini mau apa yang dibuktikan gitu. Berarti dia sudah santer kan mau menggeluti ajang motocross. Ya saya sih melihat apa yang dikatakan oleh Razlan Razali, yaitu menggabungkan talenta berpengalaman dengan talenta muda. Saya rasa mereka akan melirik Raul Fernandez karena dari awal kemudian pecah kongsi Petronas dengan Yamaha itu Raul Fernandez sempat masuk dibidik masuk Yamaha. Nah,
Raul Fernandez sendiri kan istilahnya sekarang performanya tidak terlalu bagus, bahkan di kemarin Arempam Bang. Betul. Kayaknya dari yang lap keberapa gitu. Dia masuk ke pit dan tidak melanjutkan. Ya, sampai akhirnya dia ngelepas tangannya udah susah. Betul. Gitu kan. Ternyata Arempam tuh. Artinya memang dengan kondisi seperti saat ini, mungkin Raja Ali melihat talenta yang ada dan Raul Fernandez masih muda. Masih bisa ada learning curve-nya dengan pengalaman di KTM yang dirasa memang menyulitkannya. Siapa tahu di Aprilia yang saat ini motornya kan ya Maverick Vinales saja yang sempat tertatih-tatih akhirnya tidak sampai setahun udah bisa podium di Aprilia. Kenapa tidak mengikuti jejak seperti itu? Nah, saya rasa mungkin dengan Aprilia Raul Fernandez ataupun Miguel Oliveira akan bisa lebih jos lagi. Tapi yakin Bang bahwa ya seorang Raul Fernandez yang punya talenta di tahun lalu di Moto2 sebagai runner up, betul, akan ya istilahnya mau dilepas bener lah sama KTM nih. Saya rasa seperti itu karena KTM mau nggak mau sekarang ini melihat nih. Jadi KTM sudah melakukan eksperimen bagaimana dia mengontrak Danilo Petrucci awalnya karena dia ingin melihat apakah performa motor dia bisa berkompetitif dengan pembalap yang tingginya dan besar. Ternyata tidak. Dan kemudian dia coba dengan rookies yang dibina sejak awal. Ternyata hasilnya tidak memungkinkan. Ya itu sebabnya kemudian muncul Jack Miller masuk menjadi tim pabrikan dan tugas dia itu bukan hanya semata-mata sebagai pembalap pabrikan, tapi dia akan pengembangan, terutama bagaimana mensinkronkan, melinearkan, mensinergikan setting motor RC16 KTM ini dengan pilihan ban yang lebih soft. Karena saat ini mentoknya tuh kalau nggak hard medium. Nah sementara Jack Miller dengan kemampuan dan pengalaman dan jam terbangnya yang suka tanda petik berani menggunakan ban soft, ini dicoba di KTM, siapa tahu nih bisa ketemu formulasi tepatnya. Nah berarti bangku kosong ada di tim Tech 3 nih. Tech 3. Ya kalau misalnya Raul Fernandez kejadian ke Aprilia RNF ya. Betul. Bangku kosong ini akan diisi oleh siapa nih? Tech 3 katanya Pol Espargaro. Karena Pol Espargaro dengan performa hanya podium sekali di Qatar, kemudian kemarin dia harus absen karena cedera iganya belum sembuh. Kemungkinan ke Tech 3 sekaligus istilahnya membantu pengembangan. Berarti bersama balik lagi nih Pol Espargaro bersama KTM walaupun turun derajat lah. Setidaknya bukan di Tech 3 pun bukan pertama kali kan si Pol Espargaro sempat di Yamaha Tech 3 juga hasilnya cukup bagus ya. Mungkin reuni ini ya bisa bikin membuat mental Pol Espargaro lebih tenang, sudah mengenal karakter motor KTM seperti apa, karena secara notabene Pol Espargaro pun turut membidani kelahiran motor MotoGP KTM RC16. Dia kira-kira minta siapa ya? Mekanik kayak Guy Gulon kali ya? Iya, Guy Gulon enggak, udah posisi supervisor lebih tinggi. Makanya. Enggak ya? Karena dia emang klop sih. Betul. Ketika Pol Espargaro dengan Guy Gulon nih. Wah, menciptakan suatu chemistry. Kimia. Bang. Berarti ini udah terjawab nih. Untuk KTM, Aprilia dan juga LCR nih. Tapi kalau LCR ini masih ada sedikit gantung nih. Betul. Kalau gue ngeliat dengan pindahnya Alex Marquez, berarti ada dua kemungkinan di LCR. Yang pertama rumor bahwa Nakagami ini nggak akan diperpanjang lagi nih untuk di LCR. Rumornya lagi juga Ai Ogura akan menggantikan. Nah berarti ada satu bangku kosong di LCR jika memang Ai Ogura menggantikan Nakagami. Menurut Bang Joni, satu bangku kosong lagi ini akan diisi siapa? Ya kalau kita melihat sih santer yang disebutkan oleh Lucio Cecchinello sebagai pemilik tim, dia melihat dengan Suzuki mundur, itu dia mengincar Joan Mir atau Alex Rins. Memang karena Joan Mir digadang-gadang sudah mulai didekati Honda, Alex Rins akan diambil oleh
LCR Honda. Dan itu sebabnya saya awalnya sebelum ada kejadian Alex Marquez pindah ke Gresini, itu akan Alex Marquez dan Alex Rins ini jadi mengingatkan kita duet ini di Moto3 2012 sampai 2014. Bagaimana satu tim, kemudian Alex Rins menjadi istilahnya wingman membantu Alex Marquez menjadi juara dunia saat itu. Tapi ternyata Alex Marquez resmi ke Gresini. Dan ini makin santer. Alex Rins nanti sepertinya nih dengan melihat performa Ai Ogura yang makin meningkat, kalau sampai katakanlah syukur-syukur tanda petik dia menjadi juara dunia, praktis Moto2 juara dunia Moto2 nih tahun ini, otomatis Ai Ogura akan naik kelas ke LCR karena secara sponsorship, secara tanda petik binaan HRC, Ai Ogura ini bener-bener kandidat paling kuat untuk bisa naik ke LCR. Oke, wah, ini agak-agak apa ya? Menarik sih kalau ketika ngelihat Alex Rins ini menunggangi RC, RC 213V gitu kan. Nah sementara Joan Mir juga menunggangi motor yang sama gitu kan. Apa ya? Butuh adaptasi lebih kayaknya nih. Setuju. Untuk Alex Rins. Ketika beralih dari inline ke V4. Betul. Nah, kalau menurut Bang Joni, bakal kejadian nggak? Ya, mungkin sih Alex Rins dan Joan Mir juga sadar bahwa ini tugas berat. Tapi kalau umpamanya nggak diambil kesempatan ini, tahun depan mau balapan apa lagi? Nah, itu dia. Itu. Gue berpikir bahwa ini masih belum jelas banget antara Miguel Oliveira dengan Alex Rins. Apakah tiba-tiba Miguel Oliveira yang naik ke LCR kan? Alex Rins yang direkrut oleh KTM. Oke, tapi kalau menurut Bang Joni, peluangnya lebih tinggi kemana si Alex Rins ini? Ke Aprilia atau ke Alex Rins ke LCR? Lebih tinggi ke LCR. Karena masih Morivola sempat sedikit membocorkan ini bahwa dia sempat diskusi dengan the captain of Aprilia Alex Espargaro soal Miguel Oliveira. Meskipun tidak di detail, akhirnya sampai cuman itu udah terkuak gitu. Sampai kabar Alex Espargaro ngasih feedback soal kemungkinan seorang Miguel Oliveira menjadi pembalap Aprilia Satelit musim depan. Oke lah kalau begitu. Jadi terjawab tuh ya? Terjawab. Ada yang kurang nggak ya? Kayaknya udah semua itu, ya, paling kursi panas ya. Sudah hampir semua. Yang jadi pertanyaan adalah ntar kalau misalnya Takagami nggak kepakai nih, dia akan lari kemana? Jangan-jangan WSBK pasti. Ya kan ditarik lagi ke timnya Honda gitu kan untuk menggantiin siapa? Ya Lecuna atau Sahiviere kalau aku lihat sih. Sahiviere kurang begitu perform di WSBK di tim HRC. Beda sama Lecuna yang istilahnya ya mungkin karena dia udah terbiasa ngebesut motor MotoGP MotoGP kayak orang mirip ya nggak masalah. Itu dia. Karena gue ngeliatnya ya memang sih Bang kayak Raul Fernandez kena arm pump. Ini ya memang butuh adaptasi banget lah. Masih muda padahal kan. Itu. Langsung di MotoGP. Dihajar motor yang tenaganya hampir 2 kali lipat dari Moto2 kan. Moto2, iya. Ya akhirnya mau nggak mau. Betul. Kena arm pump. Itu. Oke. Itu guys. Ya sedikit persembahan dari kami tentang ya kursi panas menjelang apa Bang? Paruh musim kedua ya? Bursa transfer silly season apalah namanya, tapi bukan kasur bursa ya. Itu kasur bursa kan nih. Oke, siap. Saya Kobudiansyah dari Autores ID dan juga GridAuto.com. Mohon pamit guys. Saya Joni Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya. Lanjut.